Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, mari kita simak penjelasan Bu Irma baik-baik ya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui WA. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, Bu Irma selalu mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, biasakan olahraga, makan makanan sehat, dan juga jaga pikiran kita supaya selalu positif. Nah, walaupun belajar di rumah, anak-anak semuanya harus tetap semangat ya. Baik, yang pertama di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah mempelajari bagaimana cara mencari informasi penting. Nah, contohnya sekarang Bu Irma memiliki paragraf yang sudah Bu Irma tampilkan. Lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang bersangkutan. Lingkungan hidup dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dalam wujud benda mati. Nah, apa ya informasi penting yang ada di dalam bacaan? Nah, misalnya nih ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, dari paragraf tadi kita dapat menemukan informasi pentingnya dengan menggunakan kata tanya adik Simba ya. Di sini pertanyaannya apa? Apa? Itu termasuk dalam adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan ketika kita membaca paragraf ini dengan sungguh-sungguh. Informasi pentingnya ada pada paragraf. Nanti bisa dicoba dicari ya. Nah, selanjutnya bagaimana wujud kita, tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Kita hidup di lingkungan ya, tentunya kita memiliki tanggung jawab di lingkungan kita. Salah satunya dengan menjaga lingkungan kita, terutama lingkungan rumah kita. Nah, apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu erat hubungannya dengan hak dan kewajiban. Pasti anak-anak sudah tahu dan ingat ya apa itu hak dan kewajiban. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak. Nah, jadi tanggung jawab itu harus dilandasi dengan kesadaran atas kewajibannya. Makanya kita harus paham dulu apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak itu yang harus kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai makhluk Allah. Artinya kita menjauhi larangan Allah, mensyukuri nikmat dari Allah dan juga memelihara lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu merupakan ciptaan Allah. Bentuk tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai makhluk individu. Artinya menjaga diri dari tindakan yang tidak baik, membiasakan hidup bersih, dan juga menjaga perkataan kita, perbuatan kita. Bentuk tanggung jawab selanjutnya adalah sebagai makhluk sosial. Artinya kita harus selalu hidup di masyarakat itu menjaga nama baik keluarga, masyarakat ya, menjaga keharmonisan dengan keluarga, dengan tetangga, menjaga kebersihan rumah, lingkungan, dan lain-lain. Nah, setiap anggota keluarga itu pasti memiliki tanggung jawab. Nah, misalnya anak-anak tanggung jawabnya ya belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan pembelajaran daring misalnya. Nah, salah satu tanggung jawab yang lain yaitu misalnya ayahmu ya atau sebagai kepala keluarga adalah mencari nafkah dengan
bekerja. Ada yang bekerja di ladang, di kantor, di pabrik, dan lain-lain. Nah, bekerja itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana ya kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia? Nah, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya di daerah sini tidak mungkin kita menjadi nelayan ya, karena di sini tidak ada laut misalnya. Kalaupun mau jadi nelayan harus pergi ke luar kota, ke luar daerah yang ada lautnya. Nah, bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia? Ini adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agraris. Nah, apa itu agraris? Yaitu kegiatan yang memanfaatkan atau mengelola sebuah lahan. Nah, jenis kegiatan agraris ini dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan dan pertanian. Ya, kalau perkebunan itu misalnya seperti ini ya, ini di kebun teh ya, teh, karet. Nah, itu termasuk perkebunan. Selanjutnya pertanian ya. Pertanian itu bisa, kalau di sini digambarnya petani padi. Bisa juga petani singkong, sayur, dan lain-lain. Nah, kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan dibagi menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan juga peternakan unggas. Ya, ini peternakan unggas. Nah, kalau peternakan hewan besar itu contoh hewan yang dipelihara atau diternak adalah sapi, kerbau, kuda. Kalau di sini contohnya sapi ya. Selanjutnya peternakan hewan kecil, contohnya domba, kambing ataupun kelinci ya. Peternakan unggas biasanya yaitu ayam, burung, dan itik. Cukup jelas ya. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan itu dibagi menjadi dua juga ya. Negara kita negara yang wilayah lautnya lebih besar ya. Makanya banyak sekali para masyarakat yang bekerja dalam bidang perikanan ya. Nah, yang pertama yaitu perikanan budidaya. Artinya dengan sengaja memelihara ya, seperti ini dalam bentuk kolam atau tambak ya. Ini dalam bentuk tambak seperti ini, nanti memang ada bibit ikan terus nanti bisa dipanen. Selanjutnya kegiatan perikanan tangkap ya, seperti nelayan itu menangkap ikan atau juga memancing. Nah, selanjutnya yaitu ada kehutanan ya. Kehutanan itu kegiatannya bisa menghasilkan kayu dan juga non kayu. Misalnya kalau hutan jati ya hasilnya pohon kayu jati. Ini hutan karet misalnya ya. Ini ada petani karet yang mengambil getahnya. Selanjutnya yaitu kegiatan pertambangan ya. Pertambangan dilakukan dengan cara menggali atau mengebor tanah. Nah, untuk pertambangan itu dibagi menjadi tiga, yaitu mineral logam seperti besi, tembaga, dan emas. Non logam itu ada batu, pasir, kapur, dan mineral energi itu seperti batu bara dan juga gas alam. Minyak bumi, bensin itu dari pertambangan juga. Nah, selanjutnya kegiatan perdagangan ya. Ini sudah tidak asing, biasanya ada di pasar atau di warung-warung ya. Nah, perdagangan yaitu adanya kegiatan jual beli ya. Kalau saat ini perdagangan juga bisa menggunakan HP atau perdagangan online. Nah, selanjutnya perindustrian. Kegiatan perindustrian itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya ini ya, pabrik pakaian misalnya ya. Nah, untuk industri sendiri dibagi menjadi industri non ekstraktif dan
ekstraktif. Nah, nanti anak-anak juga bisa membaca bukunya lebih lanjut di buku tema 2 halaman 14 sampai dengan halaman 17. Begitu ya. Nah, informasinya, materinya sudah cukup. Semoga bermanfaat. Silakan anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut di bukunya. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan ke wali kelas masing-masing melalui WA. Bu Irma akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.